Saya Almagedon, Maira. Dan kita semua sedang ada di podcast LOL. LOL. Nah tadi kita udah mencoba mencari kayak slogan, yel-yel gitu, tapi gak ada yang berhasil. Tadi pembicaraannya pertama gue ngasih tahu bahwa Alma tuh udah pertama-tama nemuin tuh LOL. Nah, tapi waktu itu kan kita berdua, Maira. Jadi gue yang kesana, dia kesana. Terus tep. Nah kalau misalnya dulu kayak ditukar tuh, gue nggak bisa tuh tiba-tiba gue kehilangan, nggak bisa koordinasi. Gerakannya beda, harusnya gini, dia malah gini. Gue gini, nggak bisa. Kompak. Tapi gue gini, ternyata dia gini, Nah, gue cerita kan ke Maira, Alma nemuin kayak gitu. Maira juga nemuin. Gimana Maira? Gimana Mak? LOL. Gila. Lu tadi dia gini. Ada gininya ya Maira. Mak boleh ya? Mbak Gamila emang boleh sefrontal itu ya? Gue langsung bayangin Selina 80-an. Rambutnya kribo gitu. Gak tau kan lo? Gak tau gue. Parah banget hancur banget. Anak zaman sekarang Beda generasi. Beda generasi. Ya lu tau sejarah dong. Di Ponorogo tahun 1825 dulu tahu. Ini sedekat ini. LOL nih kalau dari Alma kan. LOL. Agak kelenjeh sih emang. Tadi sempat kepikiran. Kayak lu cinta lu. Ngeri ya, ngeri. Tadi sempat kepikiran L kan gue L gitu. Gua Gimana sih L. ngadepnya? Kalau dari sebelah sana ngeliatnya gimana ya? Ngadepnya L-nya ke sana apa ke situ tuh? Harusnya kesini ya L-nya. Harusnya begini L. Tapi ketabok tuh gue. Iya, harusnya kan gini. L. Gitu takutnya kan Mbak Gamila. Nah kan dia bingung kan? Nah bingung. L. Jadi kayak semapur ya. L. Kayak semapur tuh gue. B. Udah lupa tuh gue. Lu anak pramuka kan? Udah lupa juga. Iya. PMR dia kali ya? Hah? Lu PMR ya? Enggak. Rohis. Oh ini bagian lipatin ini anak rohis ini. Ada marmut itu mah. Ada berita kemarin loh, ada muazin ke Antep Tawon pas hari Jumat meninggal. Iya beneran. Innalillahi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajoin di Jakarta loh. Kasian ya muazin ya, padahal niatnya baik gitu. Ngapain bawa berita itu ke sini? Langsung tahu. Ya gue ingat sejarah kan dosa ya. Iya gue ingat sejarah jadi gue ingat masjid dengan muazin. Baru kemarin Jumat kemarin kurang-kurangin deh nonton kayak gitu. Maira ketawa sampai keluar ingus dikit. Mana ya? Enggak, gue nanya apa karena ini ruangannya pakai AC. Kata dia kalau ketawa Culture shock kali ya apa jet lag kan ketemu AC. kata dia gini, gue kalau ketawa masih keluar. Iya. Ih gue baru tahu loh. Maklum Kan aja. ada orang yang ketawa sampai nangis. Kan air mata begini nih. Nggak, air mata dengan ingus kan satu ini sama hidung tuh satu sinusitis. satu alir. Satu saluran. Satu saluran gitu. Bener gak sih? Bener Mak emang. Terus sama nih air mata lu keluarnya dari hidung. Bagus banget interpretasinya Mbak Gamila. Mbak Ira ini itu tuh sebenarnya air mata. Ntar ingusnya lewat sini kental jadinya. Air matanya kental ntar tuh hijau-hijau. Emang agak lain Mbak Ira. Dia kalau muntah lewat mana? Ya Allah. Congenya lewat sini, lewat mulut. Iya, nggak Habis sama. ngomongin tawon juga. Nggak sopan loh. Ya maaf ya Mak. Habis ini kita sungkem sama Maira. Maira dulu model loh, dia model Model berat. Model hijab. Model gagal. Apa? Model bulan-bulanan warga. Apa nih modelnya nih? Ini loh menjaga kecantikan. Widih. Gitu. Dia tuh kayak Nggak gadis mungkin. prestasi gitu. Widih. Gadis sampul kali apa gimana? Terbaik di kantor tuh dia. Itu mah diajak makan sama om-om. enggak, itu bosnya di lobi aja. Iya dulu ya mau cerita sedikit. Dulu Iya, tuh Mak. lagi kerja tuh kalau misalnya ada nasabah yang ngajak makan siang, Mak tuh menghindari banget yang namanya berduaan. Jadi kalau misalnya lo mau naktir makan siang, ya traktir nih orang secabang gitu. Oh, Maira prinsip Gitu caranya. Maira prinsipnya morotin orang sekaligus satu perusahaan nih. Memperkaya teman-teman. Selalu care dengan Tapi ada adik-adik. yang mau
tetap. Oh, saking cintanya sama Ira berarti ya. Kayak gitu. Berarti Bukan Mak cinta, Ira naksir. Berarti kata Mak Ira kan naksirnya jangan gue doang, tapi satu orang di Satu kantor divisi. ini. Beneran itu. Beneran. Ada yang Makanya sampai dia tuh dekat waktu kayak gitu. dia bilang itu tolong ya jangan naksir sama gue, itu emang ada sisa-sisa kejayaan masa lalu. Oh gitu. Iya. Siapa tahu mau numpang hidup sama emak. Beneran ya ternyata Mak. Oh, Dia pengen jadi sugar mommy gitu ya. Mak Ira dulu tuh waktu perawan dikejar-kejar banyak orang. Berarti ya Mbak Mila. Iya. Lu percaya? Percaya. Mungkin dulu dia kan Kayaknya ada. percayanya berat banget gitu, kayak nggak ikhlas gitu. Percaya Oh, sih, iya. percaya gitu. Ya awalnya percaya. Korban-korban MLM itu tapi awalnya kamera. Terus tidak percaya itu. Gitu. Awalnya saya percaya. Oh, gitu. Karena tekanan kamera aja nih ya Mbak Gamila. Enggak juga sih. Enggak ya? Awalnya percaya. Lama-lama Nggak tahu kalau ntar. Iya. Kita sekarang balik lagi bicara tentang stand up dong. Tentang stand up yang ideal. Gue udah malas bicara stand up sekarang. Sekarang 14 episode. Gimana nih? Gimana nih? Udah. Gimana Jujur, kalau bicara tentang nonton orang stand up, lo seneng yang bawain premis tuh premis keresahan dia sendiri atau premis umum? Bebas. Bebas. Gue lebih seneng lihat yang aneh. Aneh. Absurd gitu. Dia aja gitu, dia maunya apa udah gitu, gue iyain gitu. Karena beda, kayak temen gue ada yang abis nonton tuh dikomenin nih harusnya gini harusnya gitu. Enggak, gue tipe yang ya udah gue dikasihnya gitu, ya udah gue terima, happy gitu. Kan kita bukan juri ya. Kalau nonton mah nikmatin tapi aja. memang ada yang begitu. nggak nonton stand up, nonton film gitu kan, ada yang ini harusnya gitu harusnya gini. Enggak, gue Sosok kayak ini kan dia sutradara, produser. Mana nih nggak ada ketebak nih plot twistnya, ya gaya-gayaan aja lu kata gua, kayak bisa aja jadi sutradara. Kan ada kan orang yang sosok kayak benar ngebahas plot ini twist filmnya gitu. nih, ini Kurang harusnya plot nih twist. gini. Tapi masalah selera emang. Iya. Kalau nggak suka ya nggak suka. Dan nggak akan gue bahas. Kalau suka ya suka. Tapi emang iya sih Mak, beneran ada yang kayak gue nggak cocok nih, maksudnya bosen gitu. Gue lebih kayak bosen gitu. Maksudnya lu bosan denger premisnya gitu. sama-sama. Iya. Jadi gue kayak bosen gitu. Oh gitu. Cuma emang dia dari dirinya sendiri ya. Kalau Alma nggak ke premis sih Mak, yang penting lucu aja kan, kita nikmatin Bener, kan. lucu Nggak tahu aja sih ya. kalau Alma Kalau emak belum di kadang- tahap itu gitu. Kadang ini kalau habis nonton tuh kadang kok bisa ya dia kepikiran bikin premisnya Iya. tuh gitu, bikin jokes kayak gitu Contoh. aja gitu. Kayak misalnya Zawin ya. Yang mana tuh, Mak? Yang iya, jangan nyerempet. Gak apa-apa kan, nanti tinggal dimatiin audionya. Itu panjang matiin. jadi kayak tukang borak ngerep ya. Tukang borak. Iya kan, kenalin ya maksudnya gitu kan. Gitu. Ya, oke, Jadi memang aneh unik Masuk gak sih jokes gua? gue gak tau tukang borak. Tukang borak ada. Biasanya tukang borak kan di kalau di TV. Di TV. Kayak suara curug. Iya. Benar. Saya dulu tidak sengaja. Nontonnya TV Jerman Mak. Tahu gue yang bayangan-bayangan gitu kan. Iya itu maksud gua Mbak. Bener-bener. Bener. Terus Mak. dia lagi Iya, ngomong Zawi maksudnya ya. bukan maksudnya tiap komika tuh gali materi tuh lain-lain ya, masing-masing ya. Ada yang satu premis dia bisa kembangin, ada yang lompat-lompat, Ada yang bahasannya tuh kayak bahasan sehari-hari, kayak Bang Ali Akbar pernah bahas coklatos doang, itu lucu banget. banget, Nah, iya. gue senang tuh yang kayak gitu-gitu. Kayak kok bisa lucu banget nih, maksudnya dari orang-orang yang mungkin nggak semua orang bisa bikin. Kalau kayak orang miskin kan banyak kan, Iya. komik-komik. Nah kalau Ali Akbar tuh orang mah pernah denger, cuman lupa gimana. Dulu sekarang tuh apa-apa makanan diminum ya, gitu-gitu, coklatos diminum apa segala macem, kayak gitu-gitu. Jadi kayak dari snack aja dia bisa loh bikin materi yang solid banget gitu. Iya. Dan Kagum itu sih. menurut lo perlu banget open mic atau dia bisa latihan aja di rumah? Perlu open mic. Perlu open mic. Karena beda kalau nggak ada open mic kan nggak ada feedbacknya Mbak. Iya nggak sih. dan perlu nongkrong sama teman-teman gitu nggak sih untuk kayak memperlancar, atau sendiri-sendiri aja cuy? Nah gue nggak tahu ya ini kalau komik yang udah pro gimana. Kalau Alma sih masih butuh butuh nongkrong gitu. Iya. Kayak sudut pandang lu gimana gitu. Karena lo membawakannya juga seolah-olah lagi ngomong ke teman-teman gitu kali. Benar, itu apa ya?
kelompok yang paling kecil lah, paling gampang kita ngetes materi tuh dari ya, Semacam teman-teman dulu teman-teman gitu. dulu. Eksperimen tuh di situ gitu ya. Tapi emang harus di open mic sih. Kayaknya Komik Pro pun juga masih open mic kan. Emang latihannya di situ. Dan gue ngeliatnya juga bahkan kayak pasti ada teman-teman yang di belakang layar gitu. Bahkan kayak yang di luar negeri gitu juga kayaknya pasti selalu ada teman-teman tongkrongannya dia gitu. Yang emang kayaknya bakal nyobain materi ke dia juga ke teman-temannya itu. Benar. Karena penting sih Mbak. Gitu. Ya itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal open mic nih, Mak pada nih Mbak Gamila pada sibuk gak sih nyari-nyari baju gitu? Pasti. Iya. Pasti. Nah, open mic mah ada baju yang ada Ya, maksudnya aja. kayak kalau mau stand up gitu. Tetap kepikiran sih pasti. Kepikiran. Tetap Oh, warna aja kepikiran warna. Lu mikirin warna gitu enggak, Mak? Kagak. Enggak ya kalau open mic ya. Tapi kalau show Mak berarti mikirin penampilan banget gitu. Mikirin lah harus. Oh kalau open mic biasa aja. Mak Ya Ira. maksudnya kan ya baju yang ada aja, cantel udah pakai. Tapi ya rapi kan, maksudnya rapi. Mandi kan? Mandi. Karena Alma Kembali ke tuh mandi. nggak tahu ya, walaupun open mic sekarang tuh lebih ke kayak ngebedain baju yang buat main sama temen sama yang buat open mic tuh beda. beda. Karena kayak apa ya, ngehususin baju yang bagus karena kan untuk sulit open mic. beli baju gitu. Nggak yang kayak tiap minggu beli bisa. Jadi harus nabung dulu, sisihin, ada job sisihin buat beli baju gitu. Jadi nggak yang segampang itu beli baju kalau Alma ya. Benar. Nah, jadi kayak baju-baju yang bagus tuh dipakai buat stand up Tapi gitu kalau kan, udah open performer. mic lu pakai buat manggung. Biasanya kalau kemarin budget nih, lain lagi. kemarin panggung yang gede banget kayak Stand Up Fest tuh beli baju gitu Mbak, karena momennya kan ini banget ya, Iya. momennya beda lah Spesial. kayak yang lain gitu. Kalau show-show biasa gitu ya pakai yang ada, tapi ya Gimana boleh ceritain nggak? Beli online kah? Beli toko oren sih, Toko iya oren. toko oren. gitu. Pengen beli di mall kayak pusing gitu. Benar, lebih praktis memang kita beli online Toko oren. sekarang mah. Ke satu kalau kita ke mall itu kita fokusnya jadi buyar. Capek gak sih Mama? Capek gak jalan di mall? Capek kan? Udah gitu kan kita Naik eskalator aja Mak keserimpet kan? capeknya tuh capek milih harga Mil. Kalau di Iya, mall ya enggak? Iya, Mbak Gamila tipe yang ini shopping nggak sama shopping di mall gitu? Capek sih pasti. Capek kan? Kayak capek jalan. Capek karena banyak banget yang gue beli. Ada yang seneng, ada yang kita Beda seneng nih, agak lihat beda. barcode harganya Mbak, mahal. Mak, Kita nggak capek jadi. katanya banyak yang dibeli. Gua Beda. ada pikiran Kita harga. capek milih beli yang lebih murah. Yang paling murah kita Iya, cari itu Itu juga juga mau pilih yang paling murah. Oh pakai merendah untuk prokes. Iya, gitu. Soalnya kalau beli online suka size-nya, kekecilan tangannya, Kualitas mutu juga ya Bener, tapi kadang plus nggak minus. sesuai ya. Kalau mutu sih udah tahu lah ya, kan kita udah bisa baca ya kalau misalnya 100.000 ya berarti segini sekali pakai, kalau 600.000 6 kali pakai kayak gitu gue. Gue lipatan ya? Iya, gue Lipatan ya? Oh, Perhitungannya gitu Mbak Gamila ya? Gue ngitungnya gitu. Oh deh. hitungnya gitu ya? Berarti kalau misalnya bajunya 4 juta berarti 40 kali pakai gitu. Gak pernah ada yang 4 juta lagi Mbak? Enggak, berarti baju emak menderita banget ya. Udah nongol gitu dia. Udah negatif, udah Iya, udah Gitu tau ngitungnya gitu tau. Kalau Soalnya kalau harus harganya ini. 50.000 pakai setengah gimana tuh? Baju Setengah hari. Setengah hari. Ibarat masuk kantor setengah hari, sekolah setengah hari. Ya Allah. Udah jam 12 nih ganti gitu. Kalau Mak gimana budget baju? budget baju. Nggak ada budget, tapi Nggak ada, gimana? nggak ada budget beneran. Itu yang dia bilang di abuse. menurut Jadi dia- baju tahun-tahun 80-an masih dipakai dulu sama Masih sekarang dipakai gitu. bener. 80 masih pakai. Selama masih muat. Oh, masalahnya nggak muat lagi. Dulunya 45 kilo. 45 Oh, kilo. Iya berapa, Mak? 162. Tuh kan model tahu dia bener. 45. Model kelas B yang nggak terlalu gimana banget, tapi tingginya memadai. model kelas B sama kelas A apa bedanya? Beda banget. Lebih pinter apa gimana nih kelas A? Kelas A lebih tinggi 170. Kayak kambing kurban di kelas-kelas. Nah kalau gue waktu itu nyari sponsor mah usaha gue karena gue nggak sanggup sih milih-milihin baju, stres. Jadi nyari temen yang punya butik. Oh gitu. Makanya gue ngomong 100 ribuan, ada temen gue yang jualan butik emang harga 100 ribuan. Tuh pilih-pilih lah sendiri gitu. Itu juga udah mulai rese. Waktu itu kan ada banyak perempuan, seleranya beda-beda. Nah mulai tuh gue ngerasa
lu tuh cocok loh pakai ini, terus dia tapi ngerasa nggak pede dengan itu, jadi panjang lagi. Tapi emang enak sih kalau ada sponsor kayak gitu. Makanya kalau lu punya butik-butik boleh nih sponsorin cewek-cewek. Coba rayu dong Mak, rayu sponsornya. Karena Siapa kita tahu. open mic online juga ya. Ada online juga. Kita bisa juga cerita gitu. Maksudnya ini baju juga disponsorin nih sama apa. Kadang-kadang gue pengen sebut-sebut mulai kayak dari gitu. podcast kita juga nggak apa-apa. Boleh banget dong. Nanti di episode berikutnya mungkin kita akan bahas soal mungkin tema-tema atau topik-topik yang pengen dibahas sama penonton podcast lo ini. Boleh. Silakan kasih saran. ya kalau misalnya ada pertanyaan atau saran DM ke Instagram gue Ya, @almasilviani. @Gamila Arief. ma_IRA-nya 5. Wede, banyak banget loh 5. Alay Banyak ya. Selalu pengen eksis. Mak Ira gitu. Mak Ira. Emang Mak Ira suka yang panjang-panjang tau Mak? Enggak, hanya 5 kan mengingatkan sholat 5 waktu. Gitu. Baik, kita nantikan di episode berikutnya. Kita buktikan Maira akan praktek sholat. Kayak guru ngaji ya. Dadah.